Ini yang sering terjadi. Jadi jangan main-main, hati-hati apa yang telah disabdakan baginda Nabi kita Muhammad. Walaupun al-qazurat di sini artinya perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan keji. Jadi bukan hanya zina aja, yang lain-lain sama juga. Kasar juga, kadang-kadang maaf, kotor juga, hina juga, yang sering terjadi seperti ini. La haula wala quwata allati nahallahu ta'ala anha, yang telah Allah udah larang daripadanya. Faman alamma biha falyastatir bisitrillah. Siapa orang yang udah jatuh, udah mengerjakan hal tersebut, perbuatan kotor, hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dengan sebaik-baiknya perlindungan. Artinya diminta ampun, istighfar, taubat, nyesel, nggak bakal mengulangi perbuatan tersebut, nggak mau untuk kembali melakukan hal tersebut. Nah, begitu juga masalah rejim. Di zaman Nabi SAW rejim itu dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu hadhil qazurat allati nahallahu ta'ala anha, faman 'allam biha falyastatir bisitrillah wal yatub ilallah, fa innahu man yubdilana safhatahu nukim alaihi kitaballahi ta'ala, rawahul hakim wa huwa fil muwatta min marasili Zaid ibn Aslam. Wa an ibni Umar radhiyallahu an, akhir sanadnya Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah redha pada keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu hadhil qazurat, hendaknya jauhkan oleh kamu, hindari oleh kamu daripada kotoran-kotoran ini. Artinya kotoran ini yang dimaksud adalah perbuatan keji, zina yang dimaksud, atau kalau kagak fi'il atau fa'il, perbuatan atau pekerjaan orang-orang yang berbuat keji, entah apapun itu. Omongan kasar, omongan nyakitin hati orang, atau zolim, atau ngambil hak orang lain. Hindari kotoran-kotoran tersebut dari diri kalian. Nah, yang dimaksud di sini adalah zina. Jangan sampai, maaf, kita deketin itu zina. Kata Nabi SAW, man hama haulal hima yusiku ayyaqa'afi. Siapa orang yang main-main di pinggir sungai, khawatir dia bakal masuk ke dalam sungai tersebut, kecebur ke dalam sungai tersebut. Beb, aneh kagak ngapa-ngapain beb, cuman pegang-pegangan doang. Beb, nggak ngapa-ngapain, cuman ngusap doang. Beb, nggak ngapa-ngapain, cuman meluk doang. Beb, aneh nggak ngapa-ngapain, cuman cium doang. Habis itu terjadi perzinahan. La haula wala quwata. Awalnya begitu, awalnya senyum, awalnya janjian, awalnya chattingan, habis itu ketemu, janjian, megang-pegangan, cium, peluk, selebihnya wal iyadu billah. Karena hawa nafsu kita seperti itu. Susah untuk menahan hawa nafsu kalau udah berduaan ame perempuan. Zaman sekarang kan luar biasa, apalagi kadang-kadang itu perempuan yang goda juga lagi. Dari pakaiannya, dari suaranya, kadang-kadang dia yang goda duluan. La haula wala quwata. Ini yang zaman sekarang seperti ini. Penasaran. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Akhirnya terjerumus daripada perangkap-perangkap syaitan. Wal iyadu billah. Hati-hati. Ini kan kadang-kadang pergaulan luar biasa. Pergaulan zaman sekarang berbeda dengan pergaulan zaman dulu. Kalau zaman dulu semuanya ketutup, kalau sekarang kebuka. Udah gitu pakai nawarin lagi. La haula wala quwata. Pegang boleh, lihat boleh, pegang jangan. Boleh, lihat boleh, pegang jangan. La haula wala quwata. Ini zaman sekarang. Goda boleh, gado jangan. Paham? Goda boleh, gado jangan. La haula wala quwata. Ini zaman sekarang. Beda dengan kita dulu masih kecil. Beda dengan pergaulan dulu kita masih kecil. Kalau sekarang luar biasa. La haula wala quwata. Lah kadang-kadang maaf, anak SD udah bisa dandan.
La haula wala quwata. Dulu zaman kita nggak ada anak SD dandan pakai bedak, pakai lipstick. Betul gak kira-kira? Kalau sekarang la haula wala quwata, apalagi udah SMP, beda banget pergaulannya. Bantu dandan. Kalau kata Satantoi, pembantu dandan. La haula wala quwata. Mau ngapain? Mau godain majikannya. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Nih zaman sekarang SMA, kuliah, seolah-olah maaf udah nggak ada hukum bagi dia. Lepas begitu aja, pergaulan bebas. Wal iyadu billah, pakaiannya ketat. Ingat, ada ancaman dari baginda Nabi kita Muhammad. Siapa orang yang keluar rumah dalam keadaan membuka aurat, memakai pakaian musuh Allah, musuhnya Sayyidah Fatimah Zahra, ketahuilah wajah Sayyidah Fatimah Zahra aziz, mulia. Orang-orang yang keluar tanpa menutup auratnya gak bakal nanti yaumul qiyamah memandang wajah Sayyidah Fatimah. Orang kalau udah gak bisa mandang wajah Sayyidah Fatimah, udah gak bisa melihat wajah mulia Sayyidina Muhammad. Kalau udah gak bisa memandang wajah baginda Nabi kita Muhammad, tempatnya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari, maaf, perempuan-perempuan kita, anak kita, saudara kita, keponakan kita, istri kita keluar tanpa menutup aurat, dibuka aja, ngablak aja. Beb, Anda pakai pakaian tapi ketat yang memperlihatkan lekukan tubuhnya, keindahan tubuhnya. La haula wala quwata. Artinya seperti itu. Kata Nabi, hindari oleh kamu al-qazurat, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan kotor. Karena maaf, khawatir datang ke mindset kalian, akhirnya masuk ke dalam pikiran kita. Ngelihat aja sekali, ngelihat dua kali, penasaran, habis itu masuk kerekam ke dalam pikiran kita. Udah gitu malamannya menghayal deh. La haula wala quwata. Ini yang sering terjadi. Jadi jangan main-main, hati-hati apa yang telah disabdakan baginda Nabi kita Muhammad. Walaupun al-qazurat di sini artinya perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan keji. Jadi bukan hanya zina aja, yang lain-lain sama juga. Kasar juga, kadang-kadang maaf, kotor juga, hina juga, yang sering terjadi seperti ini. La haula wala quwata allati nahallahu ta'ala anha, yang telah Allah udah larang daripadanya. Faman alamma biha falyastatir bisitrillah. Siapa orang yang udah jatuh, udah mengerjakan hal tersebut, perbuatan kotor, hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dengan sebaik-baiknya perlindungan. Artinya diminta ampun, istighfar, taubat, nyesel, nggak bakal mengulangi perbuatan tersebut, nggak mau untuk kembali melakukan hal tersebut. Nah, begitu juga masalah rejam. Di zaman Nabi SAW rejam itu dijalankan. Habis itu zaman Sayyidina Abu Bakar, rejam itu dijalankan. Setelah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad, setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, masuk khalifah Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar ini udah berubah. Yang tadinya mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad, sekarang maaf, asal yang kaya, yang jatuh, yang berzina, yang punya jabatan, yang berkuasa, nggak direjam. Asal orang-orang yang rendahan, yang susah, yang miskin, orang-orang bawahan, asal berzina, direjam ataupun dicambuk. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Dari sini udah dihapus oleh Sayyidina Umar. Makanya kalau kita lihat negara-negara lain udah gak ada hukum rejam ataupun hukum cambuk negara-negara Arab yang lain, kecuali Saudi. Kalau Saudi sampai gini hari masih ada. Tapi kalau negara Arab yang lain udah kagak ada. Kenapa? Itu tadi sebabnya. Asal yang orang kaya, yang pembesar, penguasa, yang punya jabatan, yang di atas berbuat zina, nggak ada yang namanya rejam ataupun cambuk. Tapi kalau orang miskin, kalau orang miskin direjam, dicambuk sampai mati, didera. Betul gak kira-kira? Habis dari sini dihapus oleh Sayyidina Umar. Begitu juga sampai gini hari, asal maling ayam aja digebukin. Kalau korupsi triliunan, spesialis. Betul gak kira-kira? Penjaranya beda, makanannya saban hari enak-enak, ruangannya AC, ada TV-nya. Udah gitu maaf, tiap malam perempuan datang ke sel. La haula wala quwata. Ente lihat deh, kebanyakan maaf, lapas-lapas atau penjara-penjara koruptor sampai penjara-penjara maling beda. Padahal sama aja, koruptor maling-maling juga. Betul gak kira-kira? Beb, aneh beb, driver beb, driver, bilang aja supir, apa bedanya? Supir sama driver, kerenan kalau driver. Betul gak kira-kira? Maklar, tahu maklar? Sama satu lagi, broker. Tahu broker? Beb, aneh bukan maklar, aneh broker. Apa bedanya?
Paham? Maling ame koruptor, apa bedanya? Dede juga, asal korupsi, koruptor, maaf, penjaranya beda, tempatnya beda. Kadang-kadang pakai spring bed, udah gitu ada TV-nya. Coba kalau maling ayam 4 tahun digebukin dulu lagi. La haula wala quwata. Nah, ini kadang-kadang hukum ini di zaman Sayyidina Umar udah berubah. Itu zaman Sayyidina Umar. Masih banyak orang-orang baiknya, masih banyak orang-orang benernya. Kalau zaman sekarang, ente tahu zaman sekarang orang-orang baik udah pulang ke rahmatullah, udah dipanggil oleh Allah, udah kembali kepada Allah. Tinggal kita orang nih rame-rame ampas tahu. Tahu ampas tahu? Ampas tahu, tahu. Atau kalau kagak ikan bulu ayam, tahu ikan bulu ayam. Setumpuk 2.000, kucing aja ogah. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Zolim sono, zolim sini, maksiat sono, maksiat sini, meres sono, meres sini, bejek sono, bejek sini. La haula wala quwata. Yang zaman sekarang nih, makanya hukum sulit untuk ditegakkan. Makanya negara nggak bisa kalau nggak ada hukum agama. Negara harus ikut dengan hukum agama, karena hukum agama itu dari Allah lewat syariat baginda Nabi kita Muhammad. Tapi nyatinya makin kesini, makin kesini, makin kesini, hukum agama udah dihilangkan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, keadilan udah nggak ditegakkan. Yang dilihat yang punya duit, yang dilihat, yang dipandang, yang banyak duitnya. Kalau udah ada duit yang berbicara, semuanya kalah. Nggak ada hukum lagi udah. Semuanya kalah dengan duit. Berapa banyak duit kita, semakin banyak, semakin jauh dari hukum kita. Kalau seandainya kata duit kita banyak nih zaman sekarang nih, terkikis lagi hukum agama, makanya nggak bener. Coba kalau bener, udah pasti orang-orang hukum agama ditegakkan, orang-orang nggak ada yang berani menyalahi aturan-aturan Allah, aturan-aturan baginda Nabi kita Muhammad. Tapi nyatinya la haula wala quwata. Nih zaman sekarang hukum ini, negara ini kalah, kagak mau ngikutin hukum agama, hukum yang telah dibikin oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya udah berubah zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngelihat udah nggak adil zaman sekarang nih. Asal yang berkuasa, saudagar-saudagar kaya yang punya duit banyak, maaf, seolah-olah hukum nggak kena sama dia, bebas begitu aja. Tapi kalau orang yang susah diadili secara hebat, secara bengis, la haula wala quwata. Kadang-kadang maaf, kasus yang gede dilemparin dengan kasus yang kecil. Jadi seolah-olah kasus yang gede itu nggak terjadi, yang ditampakkan kasus yang kecil, kasus yang kecil, kasus yang kecil, yang disebarkan kasus yang kecil. Padahal kasus yang gedenya banyak di mana-mana. Berapa banyak kadang-kadang kasus-kasus yang gede kagak kelihatan laporannya sampai gini hari, hilang begitu aja. Tapi kalau kasus yang kecil dinaikin lagi, dinaikin lagi, digoreng lagi, digoreng lagi, ditampilin lagi, ditampilin lagi. La haula wala quwata. Untuk menutup kasus yang besar. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Udah kagak adil ini hukum. Asal orang kaya aja deh jauh dari hukum, pejabat aja jauh dari hukum, orang yang berkuasa aja jauh dari hukum. Tapi kalau orang yang susah, makin susah, makin susah, dibikin susah, dibikin sulit. La haula wala quwata. Ini yang sering terjadi. Apa kata Nabi? Faman alamma biha. Siapa orang yang udah jatuh dalam keadaan perbuatan zina, la haula wala quwata, falyastatir bisitrillah, hendaknya dia berlindung dengan perlindungan Allah. Artinya minta ampun, dia taubat, taubatan nasuha, nyesel, nggak mau ngulangin lagi, benci dengan perbuatan tersebut, dia janji nggak bakal jatuh kepada perbuatan itu lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Ini kan kadang-kadang kita maaf, taubat itu karena kepaksa. Tobat itu karena keponggok. Tahu keponggok? Tahu gak keponggok? Udah mentok baru dia belagak tobat. Tadi gak kira-kira? Beb, aneh mau tobat, Beb. Aneh gak mau main judi lagi, Beb. Begitu dapat duit malam minggu main lagi. Aneh gak mau judi lagi, Beb. Aneh tobat, Beb. Aneh nyesel, Beb. Aneh kagak mau main judi lagi, Beb. Begitu malam minggu dapat duit masang lagi, main lagi. Begitu menang main perempuan. Betul gak kira-kira? Emang dari dulu begitu. Awalnya judi, habis judi mabok-mabokan, habis mabok-mabokan. Apalagi kita manusia, ya kadang-kadang maaf banyakkan dosa ame taat.
Tapi karena Allah rahmatan lil alamin, karena baginda Nabi kita Muhammad, Allah kasih itu rahmatnya, Allah kasih maghfirahnya, ampunannya, karena umat baginda Nabi kita Muhammad. Bukan karena diri kita yang dipandang oleh Allah baginda Nabi kita Muhammad. Kita beruntung jadi umat baginda Nabi kita Muhammad. Coba kalau dihitung-hitung, la haula wala quwata. Oh, nggak berani kita. Umpama udah terlalu banyak dosa kita, aib kita, nggak berani, malu ketemu orang. Umpama aneh, kalau Allah kagak tutupin aib aneh malu ketemu antum. Antum begitu juga, malu asal hari Rabu ketemu Habib. Kenapa? Aibnya banyak, dosanya banyak, maksiatnya banyak. Tapi lihat, Allah tutupi aib-aib hamba tersebut karena baginda Nabi kita Muhammad. Udah ditutupin, nyatanya ini hamba cerita bangga buka dengan aibnya. La haula wala quwata. Padahal Allah udah tutup, udah sebaik-baiknya tutup. Karena bukan kita yang dipandang oleh Allah, karena baginda Nabi kita Muhammad. Beruntung kita menjadi umat baginda Nabi kita Muhammad. Walaupun kita menghadap Allah dalam keadaan dosa yang banyak, seperti gunung Uhud, seperti buih di lautan. Tapi kalau kita mohon ampun kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, kita taubat kepada Allah dengan munajat kepada baginda Nabi kita Muhammad, Allah ampuni segitu banyak dosa-dosanya, nggak pakai dihitung lagi oleh Allah. Kalau kita kan kagak manusia, hitung-hitungan. Betul gak kira-kira? Lo nyuruh gua ada AP-nya nih, betul gak kira-kira? Kalau ada duitnya, jalan apa kagak? Jalan apa kagak? Jalan. Ikhlasnya udah kagak, mukhlisnya udah kagak, semuanya otaknya duit. Muter nih di kepala kita, cepek gocap, cepek gocap, cepek gocap. Betul gak kira-kira? Sami. Udah gak ada ikhlas. Ihsan juga udah kagak ikhlas, kecuali kalau ada yang tadi menguntungkan kita, baru kita kerjain. Tapi kalau kagak ada untung, gak ada dunianya, gak ada duitnya, ogah. Pengajian begitu juga, kalau gak ada nasinya. Betul gak kira-kira? Di mana-mana pengajian rame banget, asal ada nasinya. Orang niatnya lain, bukan niatnya nawaitu ta'alluma wa ta'lima lillahi ta'ala, kagak. Niatnya udah salah. Bagaimana jalannya? Bagaimana amalnya? Kalau niatnya udah salah. Kalau orang-orang dulu satu niatnya mencari redha Allah, mencari redha Rasulullah, menyenangkan hati baginda Nabi kita Muhammad. Niatnya benar, jalannya benar, amalnya juga benar. Karena niatnya benar. Kalau kita kan kagak, niat udah salah, jalannya salah, habis itu perbuatannya salah juga. Betul gak kira-kira? Nggak ada niat salah, jalannya bener, nggak ada. Niatnya udah salah. La haula wala quwata. Nabi sayang sama kita. Kalau emang nyatanya kita jatuh yang namanya manusia, kita ini nggak dapat jaminan terhindar daripada perbuatan-perbuatan dosa, apalagi minal kabair. Makanya kita minta ikhtiar kita, ibadah kita, duduk ngaji kita, supaya ada rem kita, bisa menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah, yang mengundang murkanya Allah, mengundang murkanya baginda Nabi kita Muhammad. Jaga diri kita, jaga diri kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita. Jangan sampai mengerjakan suatu hal yang turun murkanya Allah Subhanahu. Adanya di mana? Di majelis taklim. Adanya di mana? Di majelis ilmu. Adanya di mana? Ada hadis atau firman Allah yang kita kaji, yang kita baca, supaya diri kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Wal'iyadu billah. Nabi yang bilang, kalau emang nyatanya jatuh juga, berarti bukan berarti perintah. Kalau emang jatuh juga, nggak selamanya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Betul gak kira-kira? Habis ini akhir zaman, beda gak kira-kira? Beda, apalagi tahun baru, beda gak kira-kira? Campur laki perempuan, la haula wala quwata. Seolah-olah kalau ada perempuan pakai gamis, pakai kerudung, pakai hijab, asing banget. Betul gak kira-kira? Udah gitu maaf, kebanyakan perempuan-perempuan kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, maaf, rambut dipirang-pirangin. Udah gitu pakai ngerokok lagi. La haula wala quwata. Perempuan ngerokok, rambut pakai dipirang-pirangin. La haula wala quwata. Ada gak kira-kira? Nggak enak banget dilihat perempuan ngerokok. Banyak apa kagak zaman sekarang? La haula wala quwata. Kadang-kadang pakai hijab yang bikin enak lagi.
pakai hijab, ngerokok depan laki-laki. La haula wala quwata. Jilbab, hijab jilbab maksudnya. La haula wala quwata. Yang zaman sekarang kalau ente lihat coba di warung-warung sisa, siapa itu perempuan-perempuan? Bisa jadi keluarga kita. La haula wala quwata. Kadang-kadang buka auratnya, pakai celana pendek, mengundang syahwat laki-laki lain. La haula wala quwata, sehingga terjadi perzinahan zaman sekarang. Udah akhir zaman, makanya kita waspada, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga orang yang kita sayangi, dengan selalu kita berpegang teguh dengan ajaran baginda Nabi kita Muhammad, dengan sunnah baginda Nabi kita Muhammad, dengan syiar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yatub ilallah, hendaknya kita taubat kalau emang nyatanya kita jatuh ke dalam perbuatan kotor tersebut, ke dalam perbuatan keji tersebut. Fa innahu man yubdilana safhatahu. Kata Nabi, siapa orang yang menampakkan rahasianya, menampakkan aibnya yang tadi itu, dosanya yang udah Allah tutupin, sehingga makhluk-makhluk yang lain nggak tahu kalau dia berbuat dosa. Dicerita, dibuka, diunggah, habis itu diumbar, dibangga, fulan dengan begini, dengan begitu, dengan begini, perbuatan ini, perbuatan itu. Apa kata baginda Nabi? Nuqim alaihi kitabullah ta'ala. Pasti kami bakal jalankan hak Allah, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terangan, faham? Jelas gak? Di-upload zaman sekarang perbuatan dosanya. Zaman sekarang kan maaf, banyak banget yang begitu. Banyak gak kira-kira? Tujuannya demi duit. Begitu-gitu banget. Joget-joget sendiri di depan TikTok, Instagram. Betul gak kira-kira? Tujuannya? Lihat orang. Tujuannya? Buat lihat orang, buat jadi terkenal. Ujung-ujungnya duit. Perempuan kagak malu joget-joget. La haula wala quwata. Kadang-kadang maaf, pakai pakaian ketat. Udah gitu atasnya pakai jilbab. La haula wala quwata. Menghancurkan hati Sayyidina Muhammad. Ini yang zaman sekarang, akhir zaman. Udah akhir zaman. Ini dunia udah tua. Udah makin tua, udah maaf, udah jarang yang takut sama Allah. Diumbar sono, diumbar sini, diumbar sono, diumbar sini. Bangga dengan perbuatan dosanya, bangga dengan perbuatan kehancurannya. La haula wala quwata. Lihat ancaman baginda Nabi kita Muhammad. Siapa orang yang membuka ini semua, yang udah Allah tutupin, niscaya kami bakal tegakkan hukum Allah, hukum Rasul sallallahu alaihi, yaitu dengan haknya, memberikan haknya. Kata baginda Nabi kita Muhammad. Makanya apalagi kita ini, Nabi tahu kualitas kita, ibadah kita Nabi tahu, taat kita Nabi tahu, maksiat kita Nabi tahu, hawa nafsu kita Nabi tahu. Nabi sayang sama kita, disuruh kita jaga diri kita. Habis itu kalau emang jatuh, taubat kepada Allah, minta maaf, istighfar, mohon ampun, netes air mata kita, nyesel kita, sujud terakhir kita, minta kepada Allah subhanahu, supaya Allah ampunin dosa-dosa kita, baik yang kecil ataupun yang besar, atau yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Kita minta supaya nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini tujuannya. Kembali kepada Allah, bangun malam, qiyamul lail, ingat akan dosa-dosa kita, istighfar kepada Allah, zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita selamat nanti, selamat di alam dunia, selamat masuk kubur, selamat dibangkit, selamat di akhirat, sampai berjumpa Allah, sampai berjumpa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.